75 tahun bangsa kita Indonesia merayakan kemerdekaan. Doa dan harapan kita, Indonesia bangkit, Indonesia dipulihkan, Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi ini. Di dalam acara MRT kali ini saya akan berbicara tentang mempersenjatai diri. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bayangkan saudara, kalau suatu negara mengutus tentaranya untuk berperang tanpa membekalinya dengan pisau, pistol, peluru, bom, pesawat tempur, dan lain sebagainya. Bagaimana nasib negara itu dalam pertempuran? Mungkinkah mereka menang? Dapatkah mereka bertempur? Bahkan untuk bertahan hidup, mampukah mereka? Tebakan saya, akan ada banyak tentara yang mati terbunuh dan sisanya menjadi tawanan perang. Ini hanya sebuah tebakan. Setahu saya, skenario menggelikan semacam itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun kedengarannya menggelikan, namun hal itu terjadi pada orang percaya yang tidak mempersenjatai diri untuk menderita. Sedihnya, kebanyakan dari kita tidak bersenjata. Ketika penderitaan yang tak terduga menimpa, kita tidak siap menghadapinya. Dan kita mengalami kebingungan dan tergoncang. Akibatnya kita cenderung mengeluh dan mempersalahkan keadaan. Dalam surat pertama, Rasul Petrus menasihati kita untuk mempersenjatai diri dengan menderita sama seperti Kristus menderita. Bagaimana Kristus menderita? Apakah dia terbelenggu dengan dosa? Sama sekali tidak. Tetapi dia harus tetap menolaknya. Apakah Kristus mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh? Tidak. Apakah dia kekurangan uang untuk membayar tagihan atau menyelesaikan misinya? Tidak. Tuhan Yesus diuji di dalam segala hal. Tetapi dia tidak pernah menyerah terhadap serangan yang dilontarkan oleh si iblis. Karena itu, kita juga tidak perlu menyerah melawan tipu muslihat iblis. Untuk mempersenjatai diri, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kesengsaraan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yohanes 16 ayat 33b dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bahkan Rasul Paulus menasihati kita di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara dan saya ditentukan untuk mengalami kesusahan seperti prajurit yang pergi bertempur. Tidak ada prajurit hebat yang masuk ke dalam pertempuran untuk kalah. Prajurit yang baik mengarahkan pandangannya pada kemenangan dan bertekad untuk berjuang menghadapi kesusahan untuk meraih kemenangan. Saudara dan saya dipersenjatai dan siap bertempur. Kita saat ini berada dalam perang, khususnya perang melawan wabah virus corona. Oleh sebab itu, kita harus mempersenjatai diri kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu sering cuci tangan, jaga kebersihan, bepergian pakai masker, dan tetap jaga jarak. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan kalah. Lukas 10 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita telah diberi kuasa
bukan atas sebagian kekuatan, melainkan atas segala kekuatan musuh. Itu berarti 100% kita memiliki kuasa yang jauh lebih dahsyat dari segala bala kejahatan yang mungkin dikirimkan iblis ke dalam kehidupan kita. Hal ini selaras dengan perkataan Rasul Paulus ketika ia berdoa agar kita dapat mengenal betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, dan bahwa kuasa itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Semua roh jahat adalah roh-roh antikristus, dan mereka adalah sumber dari seluruh kesengsaraan kita. Kita sudah mengalahkan mereka karena Tuhan telah menaklukkan mereka. Adalah Tuhan yang tinggal dalam hidup kita dan kita diberi kuasa. Saudara dan saya tidak ditetapkan untuk kalah dalam pertempuran apapun yang kita hadapi. Jika kita berjuang dengan tak kenal menyerah, dengan senjata yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. 2 Korintus 2 ayat 14, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya." Jika kita mendengar dan mentaati firman Tuhan, Tuhan akan memimpin kita di jalan kemenangannya dalam setiap situasi dan juga di dalam setiap pertempuran. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bangkit karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.